Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Mudin Kusumati. Saya kelas 12 TKJ dan saya mempraktikkan ujian praktek tentang kimia. Dasar teori adalah salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam satu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasikan suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, dan basa kuat dan basa lemah, atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman atau pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan dengan larutan sehingga tersebut. Pada ujian praktek kali ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator dalam kunyit dan kol ungu, indikator lakmus merah dan biru, serta indikator universal phosphorylated atau PP. Selain itu dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal. Next, alat dan bahan. Sampel 5 larutan dalam gelas kimia yang telah diberi label 1,5, gelas tetes 2 buah, phenylephrine atau PP, lakmus merah dan biru, dan ekstrak kol ungu, ekstrak kunyit, pipet tetes 5 buah, indikator universal, lap tisu, dan pengaduk. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada cuka atau CH3COOH dan NaOH dan H2O, dan ada HCI, dan ini ada HCI dan kol ungu dan kunyit atau C2IH2006. Dan ini ada indikator universalnya dan indikator xenophthalin, ada pH meter, dan selanjutnya ada gelas kimia dan dibutuhkan amonia dan kertas lakmus. Dan kita akan menguji indikator lakmus merah terlebih dahulu. Pertama-tama masukkan kertas lakmus ke dalam gelas, dan setelah itu hasilnya akan keluar dari merah tetap merah dan tidak ada perubahan. Dan yang kedua, masukkan kertas ke dalam gelas kedua. Siapkan gelas dan masukkan kertas lakmus ke dalam gelas kedua. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Merah menjadi biru. Nah, masukkan kertas lakmus ke dalam gelas ketiga, ya, dan masukkan kertas, dan hasilnya dari merah tetap merah. Masukkan seperti biasa kertas lakmus ke dalam gelas keempat, dan hasilnya dari merah ke biru, ya, berubah berarti. Dan masukkan kertas lakmus ke dalam gelas kelima, dan hasilnya merah ke biru, berubah dari merah ke biru berarti. Nah, ini adalah indikator lakmus biru. Selanjutnya, masukkan kertas lakmus biru ke dalam gelas dan hasilnya biru ke merah, berarti berubah biru ke merah. Masukkan kertas lakmus ke dalam gelas yang kedua. Nah, masukkan kertas lakmus biru ke dalam gelas dan hasilnya tetap tidak berubah, biru ke biru. Next, kita masukkan kertas lakmus ke dalam gelas ketiga
Masukkan kertas lakmus ke dalam gelas dan hasil tetap atau tidak berubah, masih biru ke biru. Masukkan kertas lakmus ke dalam gelas keempat dan masukkan kertasnya, lalu hasilnya berubah dari biru menjadi merah. Nah, yang kelima adalah masukkan kertas lakmus ke dalam gelas kelima dan hasilnya dari biru ke biru. Nah, next adalah inilah larutan ekstrak kunyit. Dari botol pertama ini berubah dari kuning tetap berubah menjadi oranye. Dan yang kedua ini larutan yang kedua ini berubah menjadi merah, dan yang ketiga berubah menjadi kuning, yang keempat berubah menjadi kuning, dan yang kelima berubah menjadi merah. Nah, ini yang kol ungunya. Kol ungu larutan pertama ini berubah menjadi merah keunguan, seperti agak keunguan. Dan yang kedua, larutan kedua berubah menjadi hijau, yang ketiga berubah menjadi ungu, larutan 4 baru menjadi merah, dan larutan 5 menjadi hijau. Nah, cukup sekian pembahasan materi kimia pada saat ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.